Beliau itu mu'alaf, dulunya mu'alaf, sekarang udah lama ya nggak mu'alaf lagi. Mu'alaf itu ya cuma sebentar, mu'alaf sampai 2-3 tahun itu gak mu'alaf meneh. Dulu dia itu dulunya bukan Islam, kemudian masuk Islam udah lama, tapi orang tuanya meninggal waktu belum Islam. Pertanyaannya itu selalu begini, Ustadz, bolehkah saya mendoakan orang tua saya supaya diampuni oleh Allah? Lah kenapa? Ya mendoakan orang tua boleh lah. Enggak gitu, Ustaz. Masalahnya orang tua saya ini kafir, enggak Islam. Oh, kalau gitu enggak boleh, Pak. Enggak boleh mendoakan orang yang tidak seakidah. Tapi saya yakin boleh, Pak. Ustaz, saya yakin boleh. Enggak boleh, Pak. Itu urusan belakangan, Ustaz. Saya yakin karena dia tak terima kalau saya bilang ayahnya itu pasti di neraka. Coba bayangkan, ini orang yang saya kenal saja, kalau saya ucapkan bapakmu di neraka, sakit hati itu orang. Bayangkan kalau ini selalu diucapkan kepada Rasulullah setiap tahun asal ada maulid Nabi, saya mendengar ini. Itu kan tidak ada akhlak itu namanya. Maka ini harus kita sanggah. Kalau ada orang bilang begitu, kita sanggah. Ya, dalilnya banyak. Mau Al-Quran ada, mau hadis ada yang menjelaskan bahwa ayahnya Nabi dan ibunya Nabi itu hidup di masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Ayahnya Nabi, ibunya Nabi itu hidup di masa Nabi Muhammad belum diutus menjadi Nabi. Loh, kenapa rupanya kalau belum diutus menjadi nabi? Kalau belum ada nabi yang bilang tentang tauhid, maka diampuni asalkan tidak menyembah berhala. Ayatnya mana? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus rasul. Dan ini sudah menjadi pembahasan lama ketika orang yang jauh dari dakwah Islam dan tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, kemudian mati dalam keadaan kosong, maka dia diampuni oleh Allah, karena itu terhitung masa kosong, masa fatrah. Masa apa, Pak? Ayahnya Nabi wafat sebelum Nabi lahir, berarti Nabi belum diutus, masa fatrah. Dan ayahnya Nabi tidak menyembah berhala. Ibunya Nabi wafat ketika Nabi usia 6 tahun, dan ibunya Nabi tidak menyembah berhala. Berarti dua-dua hidup di masa kosongnya Nabi atau masa fatrah, maka tidak disiksa oleh Allah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus belajar tentang ini. Ayatnya apa tadi? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu diingat-ingat ayatnya. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum kami utus kepada mereka rasul. Makanya kalau di tauhid itu, ya, di tauhid itu, di Jauharut Tauhid pernah kami menanyakan, bagaimana Ustadz kalau ada orang di pelosok belum kenal sama dakwah Islam, nggak kenal, mereka orang primitif, mereka tak kenal apapun Islam, agama apapun tak kenal, cemana mereka itu? Maka dilihat, kalau mereka tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, tidak menyembah yang membuat mereka syirik, maka mereka masih diampuni oleh Allah. Karena belum ada dakwah ke sana. Berbeda zaman sekarang, kalau misalkan sudah didakwai oleh orang tapi mereka menolak. Walaupun sekarang tempatnya di tengah hutan tapi sudah ada TV, sudah dengar Islam setiap hari. Bahkan setiap pagi di TV ada pengajian, kalau tidak mau masuk Islam, inilah baru yang kena siksa. Maka ini yang harus kita ketahui.
Orang-orang yang seperti ini maka hampir-hampir dikatakan munafik, Bapak Ibu yang mulia. Kenapa? Dia mengatakan cinta kepada Nabi, tapi setiap kali, setiap tahun masih mau menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Saya tanya betul-betul Bapak Ibu, sakit nggak Bapak Ibu kalau dikatakan bapaknya Bapak Ibu di neraka? Ya tersinggung kali. Makanya kita ini harus kuat ilmu kita ini, bentengi akidah kita dengan ilmu, supaya datang orang seperti itu nanti kita sudah gak mempan lagi. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, tentang mimpi kepada Rasulullah, orang ini pun percaya gak percaya, dibuatnya main-main. Ya, mimpi bertemu Rasulullah itu yaitu bunga tidur biasa. Tapi pendapat mereka ada yang betul, ada yang lurus. Yang lurus semana? Kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah, bilangnya maka tengok ciri-cirinya. Ini betul. Jadi cemana maksudnya? Kita pun harus tahu ciri-ciri Rasulullah. Dari mana kita tahu? Belajar. Belajar di mana? Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan ciri-ciri Rasulullah, wajahnya, alisnya, pipinya, badannya, semua dijelaskan. Sehingga kalau kita bermimpi bertemu orang yang mengaku saya Rasulullah, saya Muhammad, kita tinggal nyocokkan di buku itu tadi. Nah, itu cocok, baru cocok itu. Tapi memang benar-benar mimpi bertemu Rasulullah ini bisa. Maka kita harus tengok-tengok orang yang mimpi. Nanti ada anak-anak bilang aku mimpi bertemu Rasulullah. Lah, Rasulullah ciri-cirinya macam mana? Rasulullah itu ciri-cirinya pakai peci hitam, lah terus pakai sarung, terus bajunya koko, terus megang rokok. Megang rokok pula ngerokok. Enggak mungkin, Rasulullah enggak ngerokok. So ngandel. Ana meneh sing aku mimpi Rasulullah. Cemana ciri-cirinya? Berjubah, terus bersoban, terus rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Bohong. Lah kenapa? Rasulullah itu rambutnya hitam, ubannya pun paling cuman beberapa biji, enggak sampai 20. Nah, itu benar. Tapi mimpi bertemu Rasulullah itu benar adanya. Cuman kita harus tengok siapa yang mimpi. Orangnya ini pernah belajar kitab Syama'il Muhammadiyah enggak? Tahu enggak ciri-ciri Rasulullah cemana? Jangan asal orang ngaku mimpi Rasulullah terus kita percaya juga. Tapi jangan dibuat main-main kalau ada ulama mimpi bertemu Rasulullah terus dikatakan bohong, jangan. Ya. Dulu itu memang kalau sahabat mimpi itu tanya kepada sahabat yang tahu. Aku mimpi bertemu Rasulullah. Cemana ciri-cirinya? Begini, begini, begini. Oh ya, itu benar Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa bertemu aku dalam mimpi, maka benar-benar bertemu denganku dalam keadaan nyata. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ya benar, setan nggak bisa menyerupai Rasulullah, tapi bisa ngaku-ngaku siapapun. Setan itu bisa ngaku-ngaku dia itu Allah, itu berani setan. Lah orang yang bodoh-bodoh kan dikelabui, nanti pakai peci hitam, atau pakai belangkon, ngerokok lagi, aku Rasulullah. Orang yang awam kan percaya-percaya saja. Ya makanya setan memang tidak bisa menyerupai bentuk tubuh Rasulullah, tapi berani dia ngaku-ngaku. Maka kita harus belajar juga bagaimana bentuk fisik Rasulullah. Nah, itu harus kita ketahui juga. Di zaman tabi'in itu sering orang mimpi Rasulullah. Sekarang pun banyak, cuman jarang. Ya, banyak tapi jarang, nggak kayak dulu. Dulu itu banyak sekali. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Siapa namanya? Abdullah bin Mubarak.
Ya. Abdullah bin Mubarak ini mimpi bertemu Rasulullah di waktu haji, ibadah haji. Kemudian beliau itu berada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu batu yang ada di depan pintu Ka'bah, itu namanya Hijr Ismail. Ketika di situ Abdullah bin Mubarak duduk dan tertidur. Mimpilah dia bertemu Rasulullah. Itu pun gak langsung percaya dia. Wah, ini mimpi, ini bener apa enggak ini? Apa kata Rasulullah dalam mimpi? Kamu cari orang yang bernama Bahram al-Majusi. Orangnya di daerah sini, ciri-cirinya begini. Orangnya di desa ini, disebutkan alamatnya. Karena kurang percaya Abdullah bin Mubarak, kemudian bangun wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tawaf di Ka'bah. Nah, ulama itu kalau mimpi sekiranya kurang percaya atau ini gangguan setan, langsung sholat. Mimpi buruk langsung sholat. Nah, kita sudah berhubungan badan pun nggak wudu, nggak opo, langsung ngorok. Ini ulama cuman mimpi buruk langsung wudu, langsung sholat. Setelah sholat tawaf duduk meneh. Beberapa hari kemudian mimpi lagi. Ibadah haji itu berapa hari? Selama ibadah haji itu mimpi sampai 3 kali mimpi yang sama. Terakhir setelah pulang ke Baghdad, rumahnya itu Baghdad. Baghdad itu ibu kota mana? Irak. Setelah pulang ke Irak, ke Baghdad, dicari betul daerah yang ditunjukkan Rasulullah. Suruh nyari siapa namanya tadi? Bahram al-Majusi. Setelah dicari, ternyata Bahram al-Majusi ini orang yang sangat tua. Orang yang tua kemudian ditanya. Karena pesannya Rasulullah ini sangat-sangat luar biasa. Apa pesannya tadi? Kamu sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi. Orang kok mendapatkan salam dari Rasulullah itu berarti orang yang istimewa. Aku titip salam kepada Bahram al-Majusi. Kemudian setelah jumpa kepada kakek ini, Abdullah bin Mubarak tanyanya nggak langsung dikasih tahu kalau dia itu disuruh ngirim salam, tapi ditanya, apakah anda ini Bahram al-Majusi? Iya benar. A'anta Bahram al-Majusi? Naam, katanya. Qultu, langsung ditanya, halaka khairun indallah, apa keistimewaan? Kamu punya amal baik apa? Orang ini pun aneh. Ada apa ini kok tiba-tiba tanya amal baik pula? Orang baru kenal kok tiba-tiba tanya amal baik. Dijawablah sama kakek Bahram al-Majusi ini. Orangnya sudah tua, anaknya banyak. Memang lumayan sugih. Dijawab, oh ya, tapi ingat ya, agamanya apa? Majusi. Majusi itu nyembah apa? Nyembah api. Naam. Apakah kau punya kebaikan? Ya, saya punya kebaikan. Apa itu? Gini, aku itu ngutangi orang. Nah, terus ngutangi 10 dirham, aku minta baliknya 11 dirham. Itu riba, kayak itu haram, bukan kebaikan itu. Loh, yang lain malah mintanya 13 dirham, 15 dirham, aku mau 11 dirham. Ya padha wae iku tetep apa? Riba, tetap haram. Yang lain itu haram itu. Apa sing lain ya? Oh iya gini. Aku punya anak laki-laki 4. Ya, terus punya anak perempuan 4. Ya, anakku laki-laki ku kawinkan sama anakku perempuan sendiri. Aduh, iku yo haram meneh kek. Anake dikawinke karo anake dhewe. Iku juga haram kek.
Wes sing liya kebaikan apa lagi? Mungkin ada lagi. Oh iya. Pas anakku pesta kuwi, sing anakku lanang karo anak wedok saya nikahkan, itu saya bikin pesta yang meriah. Waduh, itu yo haram meneh. Yang lain. Oh iya, ono satu anakku perempuan cantik. Karena sudah nggak ada jodohnya, anakku yang laki cuma 4, satu perempuan ini sisa, paling cantik. Ku carikan jodoh dari luar, nggak ada yang sepadan sama dia. Ada orang kaya tapi jelek, ada yang ganteng tapi miskin, wes ora cocok lah. Karena nggak ada yang sepadan, ya ku kawin sendiri. Wah, itu juga haram kek. Anaknya dikawin sendiri. Yang lain mungkin kebaikan yang lain. Wah, mungkin iki. Pas aku malam pertama sama anakku yang baru saya nikah itu, malam pertama sama anaknya yang baru dinikah. Itu tiba-tiba ada perempuan yang agamanya sama kayak kamu itu. Kata kakek itu kepada Abdullah bin Mubarak. Karena Abdullah bin Mubarak ini ulama besar. Kata kakek Al-Majusi itu, aku pas malam pertama itu di luar rumah saya itu ada perempuan yang sama agamanya kayak kamu itu. Kata kakek itu kepada Abdullah bin Mubarak. Ku tengok kok mencurigakan. Setiap saya keluar itu saya matikan lampu karena sudah malam, itu dinyalakan balik sama dia. Kemudian dimatikan, dinyalakan meneh, dimatikan. Sehingga saya curiga. Karena saya curiga, saya ikutilah perempuan ini. Ketika saya ikuti sampai rumahnya, ternyata perempuan ini mbok rondo. Wanita yang muslimah ini mbok rondo yang punya anak-anak kecil. Di rumah anaknya semua sudah kelaparan. Saya intip dari dinding tepasnya itu. Teriak nangis anaknya, "Mak, bawa apa mak untuk kami mak? Kami sudah nggak tahan menahan lapar ini mak, lapar kali perutku nggak ada tenaga lagi." Apa kata mamanya? "Anakku, sabar ya nak ya, mama nggak bawa apa-apa. Mama malu minta kepada selain Allah nak, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang yang Majusi." Orang yang Majusi ini tadi dengar, aku pula lah disebut gitu. Dia ngintip di tepas. Karena dindingnya itu agak bolong-bolong, diintip jadi dengar. Pulang dia. Seketika kakek ini tadi Bahram Al-Majusi pulang dia ngambil nampan, diisi makanan, dipenuhi, langsung dibawa balik menuju ke rumah Mbok Rondo tadi. Langsung dikasihkan sama anak-anaknya. Sehingga makan ini anak-anak sampai kenyang malam itu. Lah ini baru kebaikan, kata Abdullah bin Mubarak. Ini loh baru kebaikan. Mungkin karena inilah Rasulullah menitipkan salam untukmu. Rasulullah siapa? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitip salam kepadamu. Karena kebaikanmu inilah Nabiku sampai salut kepadamu. Seketika itu Bahram Al-Majusi masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dikasih tahu Tuhanku Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad, diceritai tentang Islam, langsung masuk Islam di depan Abdullah bin Mubarak. Saking senangnya mendengar salam dari Rasulullah. Namun seketika itu langsung tersungkur, langsung mati. Saking senangnya bangga dapat salam dari Rasulullah, langsung tersungkur satu mati. Maka Abdullah bin Mubarak setelah meninggalnya kakek Bahram Al-Majusi tadi,
dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan sampai selesai, baru pulang balik. Maka Abdullah bin Mubarak langsung bilang sama semua jamaahnya, semua santrinya, ayyuhal ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, istakmilus sakha, amalkanlah dermawan, amalkanlah sifat dermawan. Karena dengan dermawan, orang yang dalam posisi musuhnya Allah bisa berbalik menjadi kekasihnya Allah. Para al-Majusi ini sebelumnya menyembah api, itu musuhnya Allah. Gara-gara dia mau sedekah kayak gitu, diterima amalnya, kemudian dapat hidayah, kemudian jadi kekasihnya Allah. Makanya kalau ada orang yang masih kelakuannya buruk tapi masih rajin sedekah, jangan dibully, jangan dicemooh. Kadang enggak, ada orang mau sedekah tapi jarang ke masjid, malah digibahi, malah digunjing. Percuma kok ngamal kayak gitu, orang enggak mau sholat, berapapun amal mana pula diterima sama Allah itu. Ya orang pun sakit hati, masih mending masih mau apa? Sedekah. Nanti sakit hati malah belas gak mau sedekah, gak mau ke masjid, malah repot meneh. Doakan ya Allah dengan kebaikan itu, jadikanlah hidayah. Berikan hidayah untuknya ya Allah. Dengan kebaikannya, amal ibadahnya itu, sedekahnya itu, jadikan ya. Begitu didoakan. Kan boleh kita berdoa dengan amal soleh. Amal soleh dijadikan perantara, itu boleh. Jadi kalau masih ada orang yang bandel tapi sering sedekah, doakan. Ya Allah dengan kebaikannya itu ya Allah berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ojo malah dibully, sedekah, mana pula diterima. Orang hadisnya ada kok. Orang yang nggak sholat, amal ibadah apapun nggak diterima, percuma. Ya orang pun sakit hati. Ya, itu ilmunya tingkat tinggi itu. Jadi saya kasih tahu. Wes, jadi mimpi-mimpi bertemu Rasulullah itu benar adanya. Tapi ingat, kita harus paham ciri-ciri Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, di peringatan Maulid beberapa pekan ini kita harus mengambil hikmahnya, memetik intisarinya. Jangan anggap peringatan Maulid yang sering kita hadiri, kita buat ini cuman seremonial saja, peringatan saja. Intinya kita gak dapat. Jangan. Intinya apa? Keyakinan kita, kecintaan kita setelah peringatan harus bertambah. Kalau tidak ada itu berarti sia-sia peringatan itu. Apa yang kamu dapat peringatan kemarin? Oh, Ustadznya lucu nih Pol. Seneng kali aku sampai gak ngantuk sama sekali. Kalau ngaji malam Sabtu ngantuk kali aku. Ustadznya gak bercanda-bercanda, Ustadznya serius sekali, bikin ngantuk. Tapi kalau Ustadz yang peringatan Maulid itu, wah lucu kali. Isra Mi'raj itu lucu kali itu. Nggak ngantuk aku, udah gitu jajannya banyak lagi. Jadi yang didengar ketika peringatan Maulid itu apa? Jadi intinya harus dapat apa itu? Kecintaan kepada Rasulullah bertambah, paham Rasulullah, paham akhlaknya Rasulullah, meneladani akhlaknya Rasulullah. Bisa nggak ini? Kalau nggak bisa berarti lewat Maulid, berarti gagal mendapatkan intisari dari Maulid. Maka yang harus kita lakukan di setiap bulan Rabiul Awal, siap-siap memahami sejarah Rasulullah mulai awal sampai akhir. Intinya itu Bapak Ibu. Makanya kalau Maulid itu sebenarnya ada bacaan sejarah Nabi yang dirangkum dalam kitab Maulid Al-Barzanji, Maulid Adibai, Maulid Simtuduror, Maulid Diaulami. Sekarang banyak. Sekarang ada lagi di Medan sudah ada. Setiap tahunnya Maulid Arba'in. Hadirkan.
Gabung orang sini, hadirkan itu Maulid Arba'in. Apa itu Maulid Arba'in? 40 hari mengagungkan Rasulullah, mengisahkan sejarah Rasulullah. Intinya itu. Dibacalah dalam bahasa Arab, tapi kalau bisa diajarkan juga artinya supaya paham. Kalau di sini sejarah Nabi cuma sebulan sekali. Nah, tapi kalau bisa seminggu sekali pun dibaca yang bahasa Arabnya. Adalah lagi solawatan, ada nangis sejarahnya Nabi dibaca, itu yang lebih signifikan nanti hasilnya. Nah, kalau yang setiap tahun sekali itu ya seremonial, tapi yang untuk benar-benar menumbuhkan cinta kepada Rasulullah itu jangan cukup setahun sekali, tapi minimal seminggu sekali. Ayo berjanjian, ayo solawatan. Dikumpulkan anak-anak muda, dibuatlah kayak misalkan majelis Rasulullah, majelis solawat, apalah, supaya kita itu benar-benar tumbuh cinta kita kepada Rasulullah. Demikian mungkin bisa disampaikan, singkat tapi semoga menjadi manfaat. Inti yang disampaikan ini adalah jangan sampai kita itu terpengaruh pendapat dari luar yang mengatakan bahwa ayahnya Nabi, ibunya Nabi di mana? Di neraka. Satu, itu saya tidak terima. Yang kedua, kita sebagai orang yang mencintai Nabi, jangan cuman mencintai Nabi saja tapi tak mau belajar ilmu, tak mau mengetahui akhlak Rasulullah. Harus terus belajar ilmu agar cinta kita itu dibentengi dengan ilmu. Dan semoga kita bisa mengambil intisari dari bulan Maulid yang sudah lewat, sehingga cinta kita kepada Rasulullah semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.